Jadi aku baru aja nonton 6 episode pertama dari anime Akane Banashi. Sebuah anime yang tidak untuk semua orang. Serius bagi aku, Akane Banashi ini tuh adalah anime yang sangat eksklusif, yang tidak bisa dinikmati atau tidak cocok untuk semua orang. Karena objek yang dieksplor oleh anime ini tuh adalah Rakugo, sebuah seni stand up komedi tradisional Jepang yang cuma ada di Jepang. Makanya bagi aku, karena objeknya itu sangatlah eksklusif untuk orang-orang yang berada di Jepang atau orang-orang yang sangat mengenal Jepang, maka Akane Banashi ini tuh adalah anime yang tidak untuk semua orang. Karena pasti banyak orang yang tidak dekat dengan objek yang dieksplor oleh Akane Banashi, termasuk saya sendiri. Saya merasa kalau anime itu adalah anime yang seru, tapi saya tidak merasa dekat dengan objek di anime ini. Seperti contoh, meskipun objek dari anime ini tuh adalah sebuah seni stand up komedi tradisional Jepang, atau seni bercerita tradisional, atau ya seni komedi tradisional Jepang lah, tapi saya itu tidak merasakan unsur komedinya. Dan ya meskipun pembawaan dari karakternya itu sangatlah dikomedi-komedikan banget, seperti contoh kayak mukanya yang dibuat jelek, dibuat aneh, ataupun suara karakternya tuh dibuat seaneh mungkin, tapi aku tidak merasakan unsur komedinya. Aku tidak merasakan tawa dari anime ini. Karena ya aku tidak dekat dengan seni Rakugo. Jadi aku tidak bisa mendapatkan unsur atau poin komedi dari anime ini. Tapi bagi aku, anime itu adalah anime yang seru. Karena pembawaan anime ini tuh sangatlah shonen. Atau ya inti ceritanya itu tentang perjuangan seorang protagonis untuk mencapai impiannya, untuk mencapai cita-citanya. Dan itu sangatlah shonen banget. Karena kan salah satu trope dari shonen itu adalah perjuangan. Dan anime ini benar-benar menggambarkan perjuangan. Nah, Akane Banashi itu secara objek sama banget dengan anime Showa Genroku. Sebuah anime yang kalau di MMAL itu skornya gede banget ya. Tapi meskipun secara objek mirip dengan Showa Genroku, bagi aku Akane Banashi ini tuh pendekatannya lebih mirip dengan Chihayapuru, yaitu tentang seorang gadis muda berbakat yang berjuang menggapai mimpinya atau membangun karirnya di dalam seni tradisional Jepang. Dan experience aku ketika nonton Chihayapuru pun juga sama. Aku suka, aku seru dengan Chihayapuru karena ceritanya itu sangatlah rapih dan juga sangatlah shonen banget, sangatlah tentang perjuangan banget. Tapi aku tidak dekat dengan objek dalam anime Chihayapuru. Dan itu pun yang juga aku rasakan di Akane Banashi. Makanya aku bilang Akane Banashi itu adalah anime yang sangat eksklusif. Sebuah anime yang tidak untuk semua orang. Nah, secara cerita Akane Banashi itu sangatlah shonen ya, yang walau secara protagonis Akane Banashi itu punya protagonis wanita, tapi secara formulanya anime itu sangatlah shonen banget. Mulai dari motivasi sang protagonis yang sangatlah shonen, karena motivasi protagonis itu muncul dari legacy orang tuanya. Jadi ceritanya Osaki Akane, seorang wanita muda yang punya ayah yang merupakan seorang seniman Rakugo, seorang seniman profesional Rakugo. Dia itu sangatlah mengagumi ayahnya. Nah, kekaguman terhadap ayahnya ini membuat Akane ini tuh cinta terhadap Rakugo. Tapi pada suatu ketika ayahnya itu tidak bisa lagi bermain sebagai seniman Rakugo. Ayahnya itu tidak bisa lagi berkarir sebagai seniman Rakugo. Yang alasannya itu karena ayahnya yang semacam di-banned, di blacklist atau diusir dari ekosistem seni Rakugo. Jadi ayahnya sudah tidak bisa menjadi seniman Rakugo profesional. Dan yang membanned atau mengusir ayahnya itu adalah seorang elit politik di ekosistem Rakugo. Dan itulah yang menjadi motivasi bagi Akane, atau yang mematik motivasi dari Akane. Akane ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang mengusir ayahnya dari Rakugo. Akane ingin menjadi seorang seniman profesional yang ingin menunjukkan bahwa legacy ayahnya itu sangatlah hebat, dan dia ingin menunjukkan legacy ayahnya ini kepada orang yang mengusir ayahnya. Dan itu bagi aku sangatlah shonen banget ya. Karena kan motivasinya pun
bagi aku sangatlah shonen ya, karena tentang sebuah legacy atau warisan. Dan ketika aku nonton episode pertama, ketika motivasinya itu muncul, aku tuh sudah bersiap bahwa jika nanti ayahnya itu akan menghilang, karena ya seperti ini tuh ya tipikalnya akan apa ya, ketika ada anime yang temanya tentang legacy, pasti orang tuanya atau orang yang dia kagumi, orang yang sang protagonis kagumi itu pasti akan menghilang. Dan ya aku sudah bersiap, bahkan aku sudah menganalisa 3 skema yang akan muncul untuk membuat atau mematik motivasi sang protagonis. Yang pertama, motivasinya itu muncul karena orang tuanya yang menghilang. Lalu yang kedua, motivasinya itu muncul karena orang tuanya meninggal dunia. Dan yang ketiga, motivasinya itu muncul karena orang tuanya itu tidak bisa lagi memperjuangkan objek yang menjadi motivasi. Dan skema ketiga inilah yang terjadi di anime ini. Orang tua dari sang protagonis itu tidak bisa lagi memperjuangkan objek dari motivasi di anime ini, yaitu Rakugo. Jadi secara formula cerita sebenarnya ini tuh sangatlah shonen, sangatlah biasa. Dan karena aku pun sudah nonton Chihayapuru, jadi aku merasa bahwa Akane Banashi ini tuh tidak begitu spesial. Karena ya emang bagi aku secara formula, secara trope, secara eksekusi memang sangat mirip dengan Chihayapuru. Yang membedakan Akane Banashi dengan Chihayapuru bahwa Akane Banashi ini tuh sama sekali tidak ada unsur romansnya. Berbeda dengan Chihayapuru yang punya unsur romance atau bahkan punya unsur cinta segitiga. Tapi meskipun secara trope, secara formula, secara eksekusi Akane Banashi ini tuh sangatlah biasa aja, tapi bagi aku Akane Banashi itu sangatlah seru. Masih seru karena ya emang tentang perjuangan gitu. Dan aku suka dengan tema perjuangan. Terlebih ini pun bisa menjadi angin segar bagi ekosistem anime shonen yang gitu-gitu aja ya. Ekosistem anime shonen yang lebih mengutamakan tema superpower. Dan Akane Banashi, sebuah anime shonen yang objeknya itulah seni tradisional, ini tuh menjadi angin segar di ekosistem shonen yang bagi aku sekarang sudah mulai cukup membosankan. Nah, karena objek Akane Banashi ini tuh adalah Rakugo, sebuah seni stand up komedi atau sebuah seni bercerita, maka elemen yang harus di-push atau di-invest oleh anime ini tuh adalah poin suaranya. Dan bagi aku kualitas suara atau seiyu di anime Akane Banashi ini tuh sangatlah top markotop. Mulai dari protagonis Osaki Akane yang diisi oleh Nagase Ana, seorang seiyu wanita muda yang lagi naik daun. Dan aku sangat suka dengan Nagase Ana karena dia meskipun masihlah muda, meskipun portofolio itu masihlah sedikit, tapi Nagase Ana itu adalah seorang seiyu yang sangat berbakat. Nah, selain Nagase Ana, Akane Banashi juga menggaet banyak sekali seiyu populer seperti Eguchi Takuya, Fukuyama Jun, Takahashi Rie, Shimazaki Nobunaga, dan lain-lain. Jadi dari segi katalog seiyunya, anime ini tuh sangatlah ngerti poin apa yang harus mereka invest, poin apa yang harus mereka utamakan, yaitu ya poin suaranya, karena anime ini tentang suara, tentang bercerita, tentang dialog, tentang monolog. Jadi yang harus mereka utamakan itu bukanlah visualnya, tapi suaranya. Dan ya emang secara praktik anime ini tuh full dialog, full monolog, dan full suara gitu. Karena ya isinya emang tentang seni bercerita gitu. Jadi ya bagi kalian yang suka dengan anime narasi, anime yang full dialog, maka kalian akan suka dengan Akane Banashi karena isinya tentang dialog. Jadi kesimpulannya bagi aku Akane Banashi ini tuh adalah anime yang sangat eksklusif, sebuah anime yang tidak untuk semua orang, tapi Akane Banashi adalah anime yang sangat seru untuk kita ikuti. Karena anime ini membawa angin segar terhadap ekosistem anime shonen. Jadi itu dia review singkat dari Akane Banashi. Sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.